pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya ribuan jemaah hadiri salat Idul Adha di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berita lainnya, suasana takbiran di sejumlah daerah di Aceh berlangsung meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, ribuan masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya Rabu pagi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadir sebagai khatib Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrung. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung khidmat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sejak pukul 6 pagi, ribuan jemaah dari Banda Aceh dan wilayah sekitarnya mulai memadati kawasan Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh tersebut. Sholat Idul Adha tahun ini mengusung tema momentum Hari Raya Idul Adha, mari bersatu untuk bangkit pasca bencana dalam mengisi pembangunan Aceh yang islami dan sejahtera. Bertindak sebagai khatib yakni Dr. Tengku Haji Anwar Usman atau Abia Kutakrung, pimpinan Dayah Darul Munawarah Kutakrung Kabupaten Pidijaya. Sementara imam sholat dipimpin oleh Tengku Haji Munawir Darwis LCMA, didampingi Naib Imam Abi Ishaq Lamkawi. Pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dalam suasana cuaca cerah. Bahkan setengah halaman Masjid Raya Baitur Rahman dipenuhi jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Dalam khutbahnya, Abia Kutakrung menyampaikan bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan bagi umat Islam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail berkata, "Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menggambarkan kepada kita potret sebuah keluarga yang dibangun atas dasar ketakwaan dan atas dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keluarga para nabi, keluarga yang menjadikan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Di dalam ayat ini yang pertama menunjukkan totalitas keimanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang perintah daripada Allah
agar menyembelih putranya yang sangat beliau cintai. Nabi Ibrahim tidak membantah. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita tentang keimanan, keikhlasan, dan kepatuhan total kepada Allah. Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Selain itu, Albiaqut Takrim juga mengajak masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan sholat Idul Adha dan Tausiah berlangsung aman dan lancar. Aparat keamanan turut melakukan pengaturan lalu lintas dan rekayasa sejumlah ruas jalan di sekitar masjid yang dipadati kendaraan jemaah. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan. Pendengar, Pemkab Aceh Besar segera merealisasikan normalisasi saluran pembuangan melalui program bantuan Presiden di Kecamatan Lunga. Informasinya disampaikan Tisi Maulidia Putri. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran meninjau langsung lokasi rencana normalisasi saluran pembuang melalui program bantuan Presiden Banpres yang akan segera direalisasikan di Kecamatan Longa melintasi sejumlah kampung atau desa mulai dari kawasan permukiman Lamlom hingga Lambarukuh. Bupati turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan Presiden sebagai bentuk penanggulangan bencana hidrometeorologi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Aceh Besar Syahrial Amanullah turut memastikan kesiapan pelaksanaan program dalam mendukung penanganan banjir serta meningkatkan fungsi drainase sehingga lahan persawahan masyarakat tidak lagi tergenang saat curah hujan tinggi. Beberapa waktu yang lalu, jadi untuk di daerah ini di Kecamatan Lunga, kita insya Allah akan melakukan normalisasi saluran pembuang. Ini yang melintasi beberapa kampung di Kecamatan Lunga, yaitu dari daerah pemukiman Lamhom, kita upayakan sampai ke Kampung Lambarukuh. Pihaknya berharap program ini terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar, dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Pendengar, selain memeriahkan takbiran di malam hari, di pagi hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, aktivitas masyarakat aktif melaksanakan silaturahmi dan pelaksanaan korban. Berikut Nasrullah melaporkan. Suasana malam lebaran tentunya selalu dimeriahkan dengan lantunan takbiran. Suasana mulai terasa setelah pelaksanaan sholat maghrib. Dan di pagi harinya, umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Salah seorang tokoh agama, Tengku Ali Basya Ibrahim mengatakan, suasana lebaran Idul Adha tidak jauh berbeda dengan suasana lebaran Idul Fitri. Aktivitas masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi tetap ada, meskipun adanya pelaksanaan kurban di momen Idul Adha. Memasuki 10 Syawal lepas maghrib, biasanya kita itu kalau memang lagi berada di rumah ibadah, di musala, manasah ataupun masjid, melantunkan takbir ya. Karena itu disunahkan. Kemudian di pagi hari sebelum melaksanakan salat Aid. Nah, kemudian tentu saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Aid ya. Kemudian mendengar khutbah. Kemudian bersilaturahmi, tentu bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid. Saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan kembali ke rumah. Acara keluarga yang namanya sama, saya rasa semua muslimin muslimat. Tentu saja yang pertama sekali kita itu kalau yang masih punya orang tua itu menjumpai orang tua, atau kalau nggak ada lagi orang tua dengan sanak keluarga, dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita mungkin dilanjutkan dengan berkurban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkurban atau mungkin yang tidak berkurban membantu orang yang berkurban. Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di hari raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban. Mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu.
Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dari Samudra Pase Aceh Utara, kita bergerak menuju Melabuh. Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat melalui panitia kurban akan menyembelih sebanyak 14 ekor hewan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Barat melalui panitia kurban akan menyembelih sebanyak 14 ekor hewan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. 14 ekor tersebut terdiri dari hewan jenis kerbau, sapi, dan kambing. Hewan tersebut bersumber dari warga Muhammadiyah, simpatisan, dan masyarakat umum sebagai mustahik kurban. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Panitia Kurban Mukhtarudin saat diwawancarai RRI. Jumlah hewan kurban di Muhammadiyah Aceh Barat, sapi berjumlah 4 ekor, kerbau 3 ekor, dan hewan kambing sebanyak 7 ekor. Selain hewan kurban dari para mustahik, Panitia Kurban Muhammadiyah Aceh Barat juga menerima hewan kurban berupa 1 ekor sapi hibah dari PT Mifa Bersaudara dan 1 ekor biri-biri hibah dari Bank BSI area Melabuh. Sehingga total hewan yang akan disembelih oleh Panitia Kurban Muhammadiyah sebanyak 16 ekor. Mukhtarudin mengatakan hasil penyembelihan hewan kurban tersebut akan diserahkan kepada para penerima berdasarkan kupon yang telah disebarkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Adapun jumlah kupon yang telah disebarkan sebanyak 489 lembar kupon melalui berbagai ortom Muhammadiyah. Mukhtar juga mengatakan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tersebut akan dilaksanakan usai pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertempat di Komplek Pendidikan SMP dan SMA Muhammadiyah Aceh Barat. Ia mengimbau masyarakat yang telah memegang kupon kurban Muhammadiyah untuk datang mengambil daging kurban pada ba'da atau setelah sholat asar selesai. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar dari Melabuh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Wakil Bupati Bener Meriah laksanakan sholat Idul Adha di halaman Masjid Babu Salam bersama ribuan jamaah. Wakil Bupati ajak meningkatkan semangat berkorban dan mendoakan jamaah haji di Tanah Suci. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampung Daya hingga unsur TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan malam Hari Raya Idul Adha di Kota Sabang. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, panitia sebenarnya telah membuka kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun dari kuota 34 peserta yang dirancanakan, hanya 21 kelompok yang mendaftarkan diri dan mengikuti pawai takbir tahun ini. Tahun ini 34 yang kita rencanakan, tapi yang mendaftar 21. Jadi yang ikut malam ini adalah 21 peserta. Kemungkinan karena banyaknya kampung yang tidak ikut itu disebabkan mungkin biasanya ada anggaran dekorasi dari ADG, tapi karena mungkin tahun ini tidak ada, sehingga peserta yang ikut itu sedikit. Menurutnya, berkurangnya jumlah peserta kemungkinan dipengaruhi tidak adanya dukungan anggaran dekorasi dari sejumlah pihak seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh peserta tetap mendapat bantuan dana dekorasi dan transportasi dari panitia pelaksana. Marwan menjelaskan, penilaian pawai dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori takbiran atau bacaan serta kategori dekorasi mobil hias. Panitia juga menyiapkan hadiah juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 59 juta rupiah. Selain jumlah peserta dan hadiah perlombaan, rute pawai tahun ini juga mengalami sedikit perubahan dengan penambahan jalur hingga kawasan Gampung Cot Abe. Perubahan rute dilakukan untuk memudahkan kendaraan peserta saat berputar balik agar pelaksanaan pawai takbir berjalan lebih lancar dan tertib. Diah Nofritaria melaporkan.
Pendengar, dalam upaya mengenalkan layanan kepolisian, kendaraan Dinas Polres Bener Meriah dipasangi logo layanan 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat sosialisasi layanan kepolisian, Kapolres Bener Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto SIK MIK memimpin langsung kegiatan pemasangan logo layanan pengaduan Polri 110 pada kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang berlangsung di lapangan apel Mapolres tempat. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek jajaran, personil Polres Bener Meriah serta personil dari Polsek jajaran. Pemasangan logo layanan 110 ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Dengan adanya logo tersebut pada kendaraan dinas operasional, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan call center 110 sebagai sarana pengaduan maupun permintaan bantuan kepolisian. Kapolres Bener Meriah dalam arahannya menyampaikan bahwa layanan 110 merupakan salah satu wujud nyata transformasi pelayanan publik Polri yang harus terus disosialisasikan hingga ke tengah masyarakat. Tidak mengganggu fungsi lampu, kemudian estetikanya dapat. Jadi silakan disesuaikan dengan kendaraannya masing-masing karena beda-beda ini. Ia juga menekankan kepada seluruh personil agar terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan pelayanan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebersamaan sebagai bentuk kesiapan seluruh jajaran Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Bambang Syaputra, dari Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampung, Daya hingga Unsur TNI dan Polri. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria. Pawai takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Sabang berlangsung meriah dengan diikuti 21 peserta dari Gampung, Daya hingga unsur TNI Polri. Kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakan malam Hari Raya Idul Adha di Kota Sabang. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, panitia sebenarnya telah membuka kuota lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun dari kuota 34 peserta yang direncanakan, hanya 21 kelompok yang mendaftarkan diri dan mengikuti pawai takbir tahun ini. Tahun ini 34 yang kita rencanakan, tapi yang mendaftar 21. Jadi yang ikut malam ini adalah 21 peserta. Kemungkinan karena banyaknya kampung yang tidak ikut itu disebabkan mungkin biasanya ada anggaran dekorasi dari ADG, tapi karena mungkin tahun ini tidak ada sehingga peserta yang ikut itu sedikit. Menurutnya, berkurangnya jumlah peserta kemungkinan dipengaruhi tidak adanya dukungan anggaran dekorasi dari sejumlah pihak seperti tahun sebelumnya. Meski demikian, seluruh peserta tetap mendapat bantuan dana dekorasi dan transportasi dari panitia pelaksana. Marwan menjelaskan, penilaian pawai dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori takbiran atau bacaan serta kategori dekorasi mobil hias. Panitia juga menyiapkan hadiah juara 1 hingga harapan 3 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 59 juta rupiah. Selain jumlah peserta dan hadiah perlombaan, rute pawai tahun ini juga mengalami sedikit perubahan dengan penambahan jalur hingga kawasan Gampung Corabe. Perubahan rute dilakukan untuk memudahkan kendaraan peserta saat berputar balik agar pelaksanaan pawai takbir berjalan lebih lancar dan tertib. Diah Novitaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.